Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan memaparkan sebuah materi mengenai konsep Islam tentang pluralitas, toleransi, dan multikulturalisme. di sini kami didampingi oleh Bapak Habibie Muhammad Lutfi yang sebagai dosen pengampu Matkul Pendidikan Agama Islam di Universitas 11 Maret. Di sini perkenalkan, saya Galih Rahman Anfikhan, I0424096 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Gana Bawono Mukti, I0424097 dari Prodi Teknik Mesin. Saya Irfansyah Deval Fatah, NIM I0424098 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini kita selanjutnya akan memaparkan rinci dari materi-materi yang akan kita paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pluralitas dalam pandangan Islam. Baik, pluralitas dalam Islam dipandang sebagai takdir. Dalam Quran dijelaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jadi perbedaan itu adalah salah satu juga kebesaran Allah dan bukan alasan untuk kita saling bermusuhan. Dan dalam Al-Quran menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama. Itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 256. Dan pada hadis Nabi Muhammad tentang keberagaman ini, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan sikap toleran dalam menghadapi perbedaan dan keyakinan. Contoh nyata terlihat pada Piagam Madinah, di mana Rasulullah menetapkan peraturan untuk menghormati keberagaman agama dan budaya suku-suku yang tinggal di Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan multikulturalisme dalam Islam. Yang pertama, ada Islam dan keberagaman budaya. Islam menghormati keberagaman budaya, asalkan budaya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep ini dikenal dengan sebutan Urf atau kebiasaan lokal yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama sejalan dengan syariat. Yang kedua, ada prinsip Islam dalam menghormati budaya lain. Sepanjang sejarah, Islam menunjukkan toleransi terhadap budaya lokal yang tidak bertentangan dengan akidah. Ini tampak selama penyebaran Islam di berbagai wilayah, di mana masyarakat lokal diperbolehkan mempertahankan tradisi mereka sambil menerima ajaran Islam yang masuk. Yang ketiga, ada contoh sejarah multikultural dalam Islam. Kesultanan Ottoman adalah contoh peradaban Islam yang multikultural. Pada puncak kejayaannya, kesultanan ini meliputi beragam bangsa dan budaya yang hidup dalam kedamaian dan harmoni di bawah hukum Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang toleransi dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, toleransi berguna untuk memelihara dan menjaga perdamaian antara sesama individu. Toleransi bukan berarti meninggalkan prinsip-prinsip Islam, melainkan lebih untuk menghargai hak-hak orang lain tanpa menghakimi kepercayaannya. Dalil tentang toleransi terdapat pada surat Al-Kafirun yang artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan Quran surat Mutahanah ayat 8 yang menyuruhkan sikap baik terhadap non-muslim yang tidak memusuhi umat muslim. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Galih Rahman Anfikhan, I0424096 dari Prodi Teknik Mesin bersama dengan Mas. Saya Mas Jorel Sanugroho Putra, NIM I0424076. Oke, di sini maksud saya buat bertemu Mas Jorel ini sendiri mau sekedar kayak bincang-bincang nih, interview sama Mas Jorel nih. Kayak ada pertanyaan-pertanyaan kecil deh. Oke. Buat pertanyaan pertama ya Mas Jorel ya ini ya. Menurut Mas Jorel sendiri, apa sih arti pluralitas, multikulturalitas, dan toleransi dalam agama Islam? Sebelum menjawab arti pluralitas dan multikulturalisme, menurut saya itu sebenarnya berkesinambungan ya. Sebenarnya maknanya kurang lebih sama karena pluralitas dan multikulturalisme itu merupakan keberagaman entah itu budaya, ras, suku, dan agama yang ada di Indonesia ini. Dan masalah toleransi itu bagaimana cara kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut Anda sendiri nih, menurut Mas Jorel nih, seberapa penting sih toleransi itu sendiri?
Menurut saya toleransi itu sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial karena kan di Indonesia ini bermasyarakat di Indonesia ini kan kita dihadapi oleh berbagai macam suku, ras, budaya dan agama yang ada, kepercayaan-kepercayaan yang ada. Nah, makanya toleransi itu sangat penting untuk yaitu menjaga keharmonisan sosial dan keutuhan kita sebagai negara gitu. Oke, boleh. Pertanyaan ketiga ya Mas Durel. Boleh. Dari kamu sendiri nih, kira-kira setuju nggak sih dengan adanya multikulturalisme di Indonesia ini? Untuk masalah setuju atau tidak setuju, yang jelas kita menurutku saya sendiri saya setuju karena di kehidupan di Indonesia itu kan seperti yang tadi aku bilang ada berbagai macam budaya, suku, ras, agama yang ada di sini dan sudah pastinya kehidupan di Indonesia itu menjadi nggak monoton atau nggak bosan karena adanya multikulturalisme itu. Oke. Mas Durel nih, sebagai seorang Muslim, bagaimana sih sikap Mas Durel tentang memberikan ucapan selamat hari raya kepada umat beragama lain? Oke, menurut saya pribadi kalau hanya sekedar mengucapkan itu tidak apa-apa karena kan kita tidak melanggar norma yang ada. Cuman kalau misalkan sampai mengikuti hari raya tersebut, menurutku itu yang nggak boleh. Jadi balik lagi kalau misalkan hanya mengucapkan, misalkan mengucapkan selamat hari Natal atau mengucapkan hari apa gitu ya, itu menurutku tidak apa-apa. Oke, berarti so far kalau sekedar mengucapkan aman ya? Oke, aman. Oke, yaudah. Makasih Mas Durel buat waktunya. Sini saya Galih Rahman Anutikhan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Syah Deva Al-Fatah, NIM I0424098 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini dengan Mbak Naila, Naila dari Prodi teknik mesin. Mesin. Jadi di sini saya akan menanyakan seputar pluralitas, multikulturalisme dan toleransi. Oke, pertanyaan pertama untuk Mbak Naila. Menurut Anda apa itu arti pluralitas, multikulturalisme dan toleransi dalam Islam? Menurut saya pluralitas itu kayak tentang keberagaman variasi budaya dan kultural. Kalau multikulturalismenya itu kayak pandangan atau kebijakan tentang keberagaman itu. Nah, kalau untuk toleransi adalah sikap saling menghargai terhadap keberagaman. Kalau menurut Mbak Naila sendiri, seberapa penting sih toleransi itu diterapkan? Kalau menurut saya sangat penting karena seperti kita jika ingin menerima kebaikan dari orang lain, maka kita juga harus bersikap baik pada orang lain. Oke. Lalu apakah Mbak Naila setuju dengan adanya multikulturalisme yang ada di Indonesia? Setuju. Setuju ya? Oke. Alasannya? Karena kita perlu keberagaman karena keberagaman kan karena kita sebagai manusia kan adalah makhluk individu yang memerlukan makhluk sosial yang memerlukan orang lain, maka keberagaman itu dibutuhkan. Oke. Kalau sebagai seorang muslim sendiri nih, bagaimana sikap Anda tentang memberikan ucapan selamat hari raya kepada umat yang beragama lain? Kalau saya cukup dengan menghargai adanya hari raya itu tanpa mengucapkannya. Oke, sekian dari interview saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari beberapa pemaparan materi yang sudah kami lakukan dan beberapa sesi interview yang sudah kami lakukan, kami mendapatkan sebuah kesimpulan, yaitu ajaran Islam menempatkan pluralitas, multikulturalitas, dan toleransi sebagai nilai-nilai esensial yang sangat relevan untuk diterapkan dalam masyarakat modern yang beragam. Islam tidak sekedar mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan, tetapi juga menganggap perbedaan sebagai jalan untuk mencapai perdamaian. Dengan menghayati nilai-nilai tersebut, umat Islam mampu hidup harmonis berdampingan dengan sesama tanpa memandang perbedaan agama, budaya, atau bangsa. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.